Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anul Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita pertama-tama senantiasa memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita hari ini masih bisa menikmati hidup di alam dunia ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang terpenting dari itu semua adalah bahwa kita masih diberinya kesempatan untuk memperbaiki diri kita melalui mendengarkan khutbah pada setiap Jumat yang hari ini kita hadiri. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, khutbah yang disampaikan al-khatib pada hari ini kiranya memberikan kepada kita pencerahan untuk semakin meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam dan salam semoga senantiasa dicurahkan pada junjungan kita Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan semua kita semua, para pengikutnya hingga zaman nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini adalah Jumat pertama di tahun 2023. Kita sudah meninggalkan tahun 2022 selama 6 hari. Terhitung termasuk hari ini. Maka selama 6 hari itu kita hendaklah terus mengintrospeksi diri, melihat perubahan apa yang kita lakukan dan kemudian kita alami selama 6 hari ini. Adakah peningkatan kebaikan yang terjadi pada diri kita atau malah sebaliknya? Begitu masuk tahun 2023 ini, kita malah semakin lemah dalam segala aspek, terutama sekali dalam aspek keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Kalau itu yang terjadi, maka tidak ada kata terlambat untuk kita perbaiki hari ini. Dengan kita hadir melaksanakan ibadah Jum'ah ya di tempat yang mulia ini dan mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib, maka mudah-mudahan kesempatan kita untuk memperbaiki diri ini semakin terbuka lebar dan Allah mudahkan untuk kita memperbaiki diri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu resolusi yang kita inginkan di tahun 2023 ini adalah keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan. Itu tentu menjadi keinginan kita. Ya. Tidak mungkin ada keinginan-keinginan yang justru bertentangan dengan kodrat manusia itu sendiri yang menghendaki kebaikan. Semua kita menghendaki keselamatan, kebahagiaan. Namun tentu saja untuk meraih keselamatan, kebahagiaan itu tidak dengan sikap yang apa adanya. Di dalam
Al-Quran Allah mengatakan ketika kita ingin mencapai kedudukan yang tinggi, ingin mencapai kedudukan yang mulia dalam kehidupan kita, itu diperlukan kesungguhan. Dalam Al-Quran disebutnya sebagai jihad. Ya. Ada kesungguhan, ada keinginan yang luar biasa dari diri kita untuk memperbaiki diri. Ketika muncul keinginan itu, dan lalu kita melakukan langkah-langkah, di mana dalam langkah-langkah kita itu ada kesungguhan. Tidak main-main, tidak sekedar hanya sekedar melepaskan kewajiban. Tidak hanya sekedar yang penting saya sudah sholat cukup. Tidak hanya sekedar yang penting saya berbuat baik. Tidak hanya sekedar itu. Ya, tetapi ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, ketika kita melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita lakukan itu dengan kesungguhan. Karena kita tidak mungkin bisa mencapai kedudukan yang tinggi yang disebut sebagai kedudukan muttaqin, orang yang bertakwa, hanya dengan berleha-leha, hanya dengan bersantai, hanya dengan biarlah seperti air, mengikut air mengalir. Tidak demikian. Seorang muslim dituntut untuk memiliki tekad yang kuat, lalu melaksanakan tekad itu dengan sungguh-sungguh. Sehingga ada istilah faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah berazam ini berkeinginan yang sungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu yang baik, fatawakkal 'ala Allah. Maka kemudian barulah kita berserah diri kepada Allah. Setelah kita melakukan, ya, mengambil langkah-langkah kesungguhan itu, maka baru tawakal 'ala Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Satu prinsip yang harus kita miliki dalam meraih keselamatan dunia dan akhirat di tahun 2023 ini dan tahun-tahun selanjutnya, ya, karena semakin maju angka tahun, itu artinya semakin berkuranglah usia kita, semakin mendekati hari akhir. Ini yang harus kita sadari. Bukannya begitu masuk tahun baru lalu usia kita semakin panjang, tidak. Ya, yang harus kita sadari adalah bahwa semakin bertambah angka tahun, maka di situ berarti semakin berkurang jatah usia kita. Lalu ketika menyadari kekurangan itu, apa yang kita persiapkan? Karena ketika kita selesai menjalankan tugas-tugas kehidupan ini, ada sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak cuma pulang begitu saja. Tidak cuma dikubur lalu selesai persoalan. Justru ketika kita memasuki alam barzah yang disebut sebagai tempat transit antara dunia dengan akhirat, di sana kita akan mendapatkan gambaran di mana kedudukan kita nanti di akhirat. Dan itu kemudian tentu saja diawali dengan amal-amal apakah yang sudah kita persiapkan. Satu hal prinsip yang harus kita ingat sampai kapanpun, bahkan sampai mati, yang sering saya katakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Allah mengatakan wa may yattaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam dalam menjalani kehidupan ini, falan yuqbala minhu, akan ditolak. Maka akan tertolaklah kalau kita mencari selain Islam. Ketika kita beramal mengikut cara nenek moyang kita, maka itu tertolak. Ketika kita beramal mengikut cara-cara barat, tertolak. Mengikut cara-cara timur, tertolak. Kalau sudah pada posisi tertolak itu, maka yang kita dapatkan di akhirat adalah khasirin, minal khasirin. Ya, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kalau itu yang kita lakukan, maka rugilah kita. Ketika kita melakukan aktivitas kita di muka bumi ini,
lalu kita mengabaikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami kerugian dua kali. Pertama, rugi ketika kita hidup di dunia tidak sukses, tidak mendapatkan sesuatu yang berharga, meskipun nilainya atau jangka waktunya sangat singkat, tapi ketika kita abai untuk mendapatkan kebaikan di dunia ini, maka kita akan mengalami kerugian. Nanti ketika selesai tugas kekhalifahan kita, selesai tugas-tugas hidup kita sebagai hambanya, kita akan memasuki akhirat. Ketika di akhirat, Allah katakan, wa huwa minal khasirin. Dan dia yang tidak menggunakan Islam sebagai cara hidup adalah orang-orang yang rugi. Rugi di sini apa maksudnya? Rugi, dia tidak akan mendapatkan kehidupan yang sebenarnya. Di dunia ini kehidupan hanyalah fata morgana. Hanyalah main-main, la'ibun walahun. Tapi meskipun begitu, diperlukan keseriusan kita dalam permainan kita di dalam kehidupan ini. Ada keseriusan yang harus kita lakukan. Keseriusannya apa? Yaitu menjadi seorang muslim yang baik. Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Masuklah kamu, wahai orang beriman, ke dalam Islam secara kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Apa itu maksud kafah? Seluruh aspek kehidupan kita ini, dari mulai yang paling sederhana hingga yang paling rumit, yang sangat complicated dalam kehidupan ini, harus dengan Islam. Itu yang disebut kafah. Itu sebabnya mengapa Rasulullah SAW diutus kepada kita, pada manusia di muka bumi ini, untuk menjelaskan bahwa yang namanya Islam kafah itu adalah mulai dari tidur hingga tidur lagi. Seluruh aktivitas kita tidak ada yang terlepas dari nilai-nilai Islam. Itu yang disebut dengan kafah. Ketika kita berumah tangga, gunakan nilai-nilai Islam itu. Bagaimana menata rumah tangga secara Islami, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sehingga kita mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam bermasyarakat juga gunakan nilai-nilai Islam. Bagaimana mengatur kehidupan masyarakat. Islam diturunkan untuk menertibkan kehidupan masyarakat. Bukan untuk mengacak-acak, bukan untuk membuat masyarakat susah. Justru diturunkan nilai-nilai Islam ini untuk membuat masyarakat lebih baik, tertib, disiplin, dan sebagainya. Nilai-nilai positif dalam kehidupan kita. Ketika Islam ditinggalkan dalam kehidupan bermasyarakat kita, maka yang terjadi adalah nafsu yang menguasai setiap individu masyarakat. Kalau setiap masyarakat, individu masyarakat atau anggota masyarakat itu dikuasai oleh nafsunya, maka yang terjadi adalah kerusakan, kehancuran di mana-mana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka oleh karenanya, syarat untuk meraih kebahagiaan, kesuksesan dunia dan akhirat itu, yang pertama adalah meyakini Islam sebagai satu-satunya kebenaran. Sebagai satu-satunya kebenaran, sebagai satu-satunya solusi yang bisa menyelesaikan semua persoalan kita. Abaikan yang lain. Meskipun orang banyak mengatakan bahwa Islam itu hanya lebih cocok di Arab saja, tidak cocok untuk di Indonesia, itu kata-kata menyesatkan. Dan inilah yang sering digembar-gemborkan, ya, dipropagandakan oleh orang-orang yang takut dengan istilah Islam. Islamofobia. Ini yang terjadi di tengah masyarakat kita. Ya. Terus didengungkan, hati-hati dengan Islam, hati-hati dengan khilafah, dengan syariah, dengan jilbab misalnya, dengan hijab. Hati-hati dengan itu. Itu ciri-ciri radikalisme. Nah, ini ungkapan-ungkapan atau propaganda kaum Islamofobia yang ketakutan dengan nilai Islam. Seolah Islam itu sebuah monster yang menakutkan. Dan kalau kita tidak memahami ajaran Islam ini, pasti kita akan termakan dengan isu-isu itu, dengan propaganda itu. Oleh karenanya kalau kita
terus mendalami ajaran Islam ini, insya Allah kita akan selamat. Ya. Kita tidak akan mengalami kerugian hingga 2 kali. Sudahlah hancur di dunia, kemudian hancur di akhirat. Kehancuran di dunia sementara saja. Ya. Tapi judulnya hancur, tapi sementara. Nanti kehancuran yang lebih hakikat, lebih hakiki, lebih nyata itu di akhirat. Karena abadan, selama-lamanya. Ketika kita betul-betul mengabaikan Islam dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami kerugian yang selama-lamanya di akhirat nanti. Yang kedua, ketika kita meyakini Islam sebagai keyakinan, sebagai agama satu-satunya yang benar, yang harus kita yakini, kita pegang teguh, maka yang kedua adalah sikap istiqamah. Beristiqamahlah kamu dengan keyakinan itu. Ya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Ya. Sungguhnya ketika mereka berkata rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, ini artinya keyakinan, keimanan, ya. Tsumma istaqamu, kemudian mereka beristiqamah dengan keyakinan itu. Baru di sana ada janji Allah yang akan kita terima. Allah berjanji kepada mereka yang istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah, bagi orang-orang yang istiqamah dengan keyakinannya itu, Allah akan berikan rasa aman, rasa bahagia. Ketika hati ini aman, nyaman, tenang, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Allah masukkan rasa kebahagiaan itu pada kita. Meskipun mungkin secara materi kita tidak mencukupi, tapi kalau bahagia itu dimasukkan pada hati kita oleh Allah, maka kita akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Ini bisa kita lihat bagaimana ternyata banyak orang yang kaya raya, dia tidak mampu, tidak bisa tidur, sehingga memerlukan obat untuk bisa menidurkannya. Tapi berapa banyak orang yang biasa-biasa saja, tidur di mana saja bisa, karena Allah masukkan rasa bahagia ke dalam diri, ke dalam jiwanya. Kata Allah memasukkan bahagia itu ke dalam hati seseorang, ke dalam jiwanya. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu, jangan, tidak ada rasa takut. Ya, wala tahzanu, tidak ada rasa sedih. Apapun yang dialaminya, seorang mukmin, seorang yang istiqamah dengan keyakinannya itu, dia tidak akan diberikan rasa sedih oleh Allah. Meskipun penderitaan begitu besar menimpa dirinya. Kenapa? Karena Allah senantiasa memberikan kekuatan. Memberikan kekuatan kepadanya. Kemudian, kata Allah juga, Allah menjanjikan, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah juga menggembirakan kita, memberikan kabar gembira kepada kita dengan menjanjikan surga. Artinya, ketika kita menjalani kehidupan ini, menghadapi badai yang luar biasa sehingga mau mengorbankan kita, menyebabkan kita mati dalam ujian Allah itu, dalam keistiqomahan kita itu, Allah sudah sediakan surga. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah menyediakan surga yang dijanjikan. Tidak ada kata-kata atau tidak ada situasi yang buruk ketika kita istiqamah. Ketika kita betul-betul berpegang teguh kepada al-Islam ini. Rasulullah sudah menggambarkan kepada kita bahwa di akhir zaman ini kita memegang Islam itu seperti memegang bara api. Kalau kita pegang dengan kuat, mungkin akan membakar diri kita. Ya. Ketika kita berpegang teguh pada prinsip Islam ini, mungkin akan membakar kita. Artinya akan membuat kita menderita. Itu tanda-tanda akhir zaman. Ya. Sehingga orang, lebih baik saya tidak pakai Islam lah, supaya saya tidak sakit, supaya saya tidak menderita, supaya saya tidak sengsara. Padahal bukan itu. Ketika kita mampu memegang teguh Islam dalam kehidupan kita, dan kemudian kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk memegangnya, atau kita terbakar karenanya, yakni kita terkorbankan dengan memegang teguh Islam itu, surga sudah menanti kita. Ya. Artinya selesai urusan kita di dunia, kita akan memasuki kehidupan yang sebenarnya, yakni di akhirat itu. Itu yang Allah janjikan, surga.
Kemudian yang ketiga, setelah kita bersikap istiqamah, ya, kita juga haruslah bertawakal, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Orang yang bertawakal kepada Allah. Tawakal itu artinya berserah diri, menyerahkan segala urusan kepada Allah. Ketika kita banyak urusan yang membuat kita stres. Ini kalau tidak beriman, kita stres menghadapi kehidupan kita ini saat ini. Tapi dengan sikap tawakal itu, kita serahkan semua persoalan itu kepada Allah. Kita kembalikan. Dengan harapan Allah akan memberikan jalan keluar. Dan itu pasti. Wahuwa hasbuh. Cukuplah dia sebagai yang menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Wahuwa hasbuh. Nah, sikap ketika kita meyakini bahwa Allah akan menyelesaikan persoalan-persoalan kita, dan kita yakin dengan janji-janji Allah itu, maka kita akan menjadi orang yang paling aman, tentram di muka bumi ini. Bahagia di muka bumi ini. Dan kemudian yang keempat, kita di tahun 2023 ini dan seterusnya, hendaklah senantiasa memperkokoh persatuan umat. Memperkokoh, memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara kita. Jangan pernah kita mudah diadu domba. Hari ini di mana-mana di seluruh dunia, Islam itu dipecah belah. Bukan cuma di negeri, tapi di seluruh dunia. Sehingga umat Islam di mana-mana selalu menjadi bahan permainan mereka. Selalu menjadi kelinci percobaan mereka untuk dipermainkan. Persoalannya di mana? Karena kita tidak bersatu. Karena ukhuwah di antara kita tidak kuat. Kita masing-masing ego dengan kelompok, dengan partai, dengan organisasi masing-masing. Bangga. Saya lebih baik dari kalian. Sikap seperti ini sikap setan. Ketika setan disuruh bersujud, setan bilang, ana khairum minhu. Aku lebih baik darinya. Ketika setan diminta untuk bersujud menghormati Adam alaihissalam, setan mengatakan, ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik darinya. Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Masa aku harus sujud padanya? Ini sikap sombong namanya. Ya. Ketika setiap kelompok merasa paling baik, merasa paling hebat, dan sehingga menyebabkan perpecahan, atau begitu mudahnya kita diadu domba oleh orang lain, inilah yang membuat kelemahan, membuat lemah umat Islam. Maka oleh karenanya kita harus terus membangun persatuan umat itu, merekatkan hubungan antar umat. Jangan jadi bagian pemecah belah. Jangan jadikan bagian pemecah belah umat. Kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan nasib umat ini. Kalau kita menjadi bagian dari perpecahan itu. Jadi seberat apapun kita untuk bisa menyatu, bersaudara dengan saudara-saudara kita seiman, lakukanlah itu. Meskipun hanya untuk bersama satu orang, dua orang saja. Yang penting pada diri kita tidak ada rasa bahwa saya lebih baik darinya. Semua orang sedang menuju proses kepada yang lebih baik. Nah, ketika kita menyadari ini, maka tidak perlu ada pada diri kita rasa bangga bahwa salah yang paling benar. Sayalah yang paling baik dibandingkan yang lain. Ini yang bisa membangun persatuan umat itu. Ini yang bisa menguatkan, mengokohkan persatuan umat itu. Tidak mudah kemudian untuk diadu domba. Dan yang terakhir adalah sikap sabar. Ya, sikap sabar dalam menghadapi tahun ini ke depan dan seterusnya. Kenapa? Karena di hadapan kita akan banyak tantangan, akan banyak halangan-halangan, akan banyak rintangan-rintangan. Kalau kita tidak sabar menghadapinya, niscaya kita akan mati sia-sia. Ya. Kita akan tidak ada manfaatnya hidup ketika kita tidak memiliki kesabaran. Jadilah pelari maraton yang mampu berlari sejauh-jauhnya. Artinya dengan sikap tangguh, sabar dalam menghadapi segala apapun hal yang dihadapinya. Sikap sabar inilah yang
menyebabkan kemenangan pada umat terdahulu, ya. Mampu mengalahkan orang-orang kafir di perang Badar, mampu mengalahkan orang-orang kerajaan besar Romawi di medan Yarmuk, di medan Mu'tah, dan seterusnya. Mampu menghancurkan benteng Konstantinopel, ya, oleh seorang pemuda Muhammad Al-Fatih. Itu dengan sikap sabar. Ya. Sikap sabar ini merupakan senjata pamungkas kita dalam menghadapi kehidupan. Kalau sikap sabar tidak ada, maka pasti kita akan mudah jatuh, mudah lemah, dan mudah dikalahkan oleh apapun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini kembali khatib mengingatkan pada kita semua, marilah kita masuki Islam ini, kita pegang Islam ini dengan sekuat-kuatnya, dan yakini Islam ini sepenuh-penuhnya, seutuh-utuhnya. Tidak ada satupun sisi kehidupan kita yang terlepas dari nilai Islam. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Sekecil apapun yang kita lakukan hendaklah terkait dengan nilai-nilai Islam. Karena itu nanti akan semua perbuatan kita di dunia ini akan menembus akhirat. Visi seorang mukmin itu bukan cuma dunia ini. Kalau visinya cuma sampai dunia, alangkah ruginya kita karena terlalu kecil, hanya setetes di tengah-tengah samudra. Tapi kalau visi kita sampai akhirat, maka kita akan dapatkan dunia itu yang setetes itu. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.